Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran matematika, pembelajaran yang ke-7 ya. Kita akan lanjutkan. Nah, pembelajaran ke-7 matematika masih di bab bilangan bulat. Kita akan lanjutkan. Nah, di sini saya perjelas gambarnya. Di sini menyelesaikan permasalahan sehari-hari dengan bilangan bulat. Jadi di sini soalnya nanti cerita ya. Jadi ada 5 tahap, saya baca dulu. Ada 5 tahapan yang harus kalian lakukan untuk memahami cara menyelesaikan masalah sehari-hari dengan bilangan bulat. Kelima langkah tersebut adalah dengan mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Mengamati itu mengamati soal, menanya itu menanyakan yang bingung, atau menanyakan pada diri sendiri. Ya, menalar itu berpikir, mencoba itu mencoba mengerjakan, mengkomunikasikan itu menunjukkan jawaban. Seperti itu ya, gampang sekali. Ini ada gambar pesawat. Jadi di sini ada sebuah gambar pesawat. Sebuah pesawat tempur berada pada ketinggian 650. Saya lingkari dulu sini. Nah, ini 650 kaki. Ini kalau di atas permukaan laut berarti positif. Nah, gitu misalnya ya. Segera menurunkan pesawat 2 kali setiap menitnya. Berarti di sini kita kurang ya. Kalau dikurang ya. Kurang nanti. Jadi turun, kalau turun itu dikurang. Menurunkan pesawat tempurnya pada ketinggian 2 kali setiap menit. Oh, ini naik apa turun ya? Turun ya. Jadi di sini pada saat mendung, pilot segera menurunkan pesawat tempur pada ketinggian 2 kaki. Oh, 2 kaki ya, bukan 2 kali ya. Ini saya lingkari saja. Ini 2 kaki setiap menitnya. Setiap menitnya ya. Jadi 3 menit cuaca membaik. Kemudian berarti ini kita lihat ya. Berarti ini 2 kaki setiap menitnya. Berarti kita bisa kurang. Kalau setiap menit itu 2 dulu. Menitnya selama 3 menit cuaca membaik. Berarti kemudian di sini kita kali 3. Kenapa dikali 3? Karena menurunkannya 2 kaki dan selama 3 menit. Jadi ada tulisan selama 3 menit cuaca membaik. Kemudian pesawat kembali dinaikkan pada ketinggian 8 kaki. Nah, berarti ini ditambah gitu ya. Ditambah. Dinaikkan 8 kaki. Hitunglah ketinggian pesawat sekarang. Nah, mana yang dulu dikerjakan? Yang kali dulu 650 kurangi 6 ditambah 8. Antara kurang dengan tambah mana dulu yang diselesaikan? Yang sebelah kiri. Berarti ini kita kerjakan dulu. Nah, ini pertama, lalu menghasilkan ini, lalu selanjutnya kita selesaikan ya. Nah, saya jelas dulu. Ini berarti 644 ditambah 8. Ini yang belakang kan belum dikerjakan. Lalu hasilnya adalah 652. Jadi gitu ya, gampang ya. Jadi jawabannya seperti itu caranya gitu ya. Lalu, nah ini sama. Nah, ini hanya diperjelas lagi. Ini jadi begini ya. Nah, ini jadi begini soalnya. Ini sama. Cuman tadi saya tulis urut. Nah, urutnya. Jadi urut. Tadi jawabannya tetap sama gitu ya. Paham kan ya? Paham. Mudah sekali. Kalau mau dikurung dulu juga boleh. Kalau dikurung dulu misalnya pakai format itu 650 lalu turun 2 kali 3 ini turun 2 kaki setiap 3 menit. Nah, selama 3 menit bukan setiap 3 menit. Lalu naik lagi 8. Lalu kita kerjakan kalau mau ini dikurung dulu boleh. Kalau tidak dikurung juga tidak apa-apa. Karena apa? Karena ini sudah kali. Kali artinya sudah otomatis dikerjakan dulu ya. Nah, kita kerjakan yang kurung. Berarti 6 sama seperti tadi sebenarnya. Tuh. Nah, selesainya juga sama. Hasilnya ini. Sama ya. Kita lanjutkan. Lihat di sini. Seekor tupai hinggap pada sebatang pohon dengan ketinggian 20 meter. Berarti caranya kita tulis 20 meter dulu. Yang kita ketahui itu kita tulis. Yang kita, maaf. Nah, maaf, kita kembali lagi. Yang kita ketahui itu kita tulis. Ini menceng keduanya ya. Yang kita ketahui kita tulis. Ini ada tulisan 20 meter. Nah, terus ada lagi
Jika tupai tergelincir sejauh 2 meter, kalau tergelincir berarti kepleset, 2 meter berarti turun. Setiap menitnya, ada tulisan setiap menit ya. Pohon dalam keadaan licin dan basah beberapa meter. Dari berapa meter ketinggian tupai setelah 5 menit, berarti kepleset 5 menit, setiap menit kepleset terong meter. Berarti 20 meter yang pertama dikurangi kepleset setiap menit 2 meter, kepleset selama 5 menit. Jadi seperti itu. Mau dikurung dulu boleh, ini dikurung dulu. Ini artinya dikerjakan dulu. Berarti 20 kurangi yang dikurung dulu, berarti 10. Berarti ketinggian tupai sekarang 10 meter ya. Nah, gitu. Itu gampang sekali, mudah contoh-contoh soal seperti ini. Saya besarkan ya, kita ganti halaman. Sama ya, ini sama. Hasilnya sama. Ini caranya sama. Nah, kamu ada sebuah tugas, silakan ini ada soal. Ayo mencoba 1, 2, 3. Nah, silakan soalnya dicoba. Nanti kalau masih bingung silakan yang depan diulang lagi ya, diulang lagi. Diulangi lagi. Saya perbesar gambarnya. Saya perbesar. Silakan di screenshot. Gambar ini di screenshot, ini sudah besar, di screenshot silakan. Kalau sudah screenshot, kalau sudah di screenshot, saya akan lanjutkan ke halaman selanjutnya. Sudah di screenshot? Nah ya, sudah ya. Saya akan lanjutkan ke halaman selanjutnya. Nah di sini sama, ini juga dikerjakan, silakan. Jadi soalnya 4, ini sementara. Nah, itu sudah ya. Di screenshot lagi. Nah, kalau sudah. Atau nanti saya kirimkan bentuk kertasnya ya, enggak apa-apa ya. Dalam bentuk foto juga enggak apa-apa nanti supaya jelas tugasnya gitu ya. Nah, ini ada rangkuman. Rangkuman ini tidak usah kita baca, kita lanjutkan saja. Ini hanya mengulang yang masa lalu. Nah ini rangkuman-rangkuman. Oh, apa saya tampakkan supaya jelas. Nanti mau di screenshot ya. Nah, atau saya ulang saja. Saya jelaskan secara ulang. Jadi dalam garis bilangan bulat ini ada bilangan 0 posisinya di sini. Dari 0 ke kanan ini semua bilangan positif. Dari 0 ke kiri ini bilangan negatif. Ini hanya sebuah pengulangan ya, pengulangan materi. Saya lanjutkan. Nah, kemudian ini sudah arah ke kanan berarti artinya maksudnya ke sana. Ini ada, kalau arahnya ke sana itu artinya membesar. Tadi ini negatif 9 menjadi negatif 8. Artinya semakin ke sana ini semakin besar. Artinya antara 1 dengan negatif 7 itu besar negatif. Nah, besar 1. Berarti ada kalau negatif 7 dengan 1. Nah, besar mana? Besar 1. Kalau besar 1 tandanya bagaimana? Tandanya seperti ini. 1 lebih besar daripada 7. Karena ini kan mangak. Untuk nyaplok 1 ini butuh mulut yang lebih lebar. Sedangkan untuk nyaplok 7 butuh mulut yang kecil. Gambarnya seperti itu. Nyaplok 7 orang mawi mangak. Tapi nyaplok 1 artinya kudu mangak. Negatif 7 garap nyaplok 1. Wah lebih besar ininya ya. Rahangnya lebih besar. Jadi negatif 7 lebih besar dari 1. Itu gambarannya seperti itu. Lalu kita lihat yang ini. Semakin ke kiri, semakin ke sana, semakin ke kecil. Gambarannya seperti itu. Artinya antara misalnya 3 dengan berapa? Dengan negatif 5. 3 dengan negatif 5. Artinya 3 posisinya di sini. Negatif 5 posisinya di sini. Ke sana berarti lebih ke kecil negatif 5. Berarti 3 lebih besar. Nah, ini kan untuk nyaplok 3 lebih besar ya. Nyaplok angka 3 lebih gede. Nyaplok angka 5 ya, mulutnya cangkemnya cilik. Nah ya. Jadi semakin ke sana semakin ke kecil. Pemahamannya seperti itu. Semakin ke kiri semakin kecil, semakin ke kanan semakin besar.
maksud kalimat ini seperti itu ya, maksud kalimat ini. Jangan salah paham. Semakin ke sana, semakin besar, semakin ke sini, semakin kecil. Pemahaman dari kalimat ini dan kalimat ini seperti itu. Jangan salah paham. Nah, kita lanjutkan saja. Nah, ini ada rangkuman A kali A kali negatif A, terus negatif A dikali negatif A. Nah, ini sama. Ini hanya contoh. Kalau kembar itu hasilnya positif gitu ya. Kalau tidak kembar hasilnya negatif. Kalau ini kan kembar, hasilnya positif. Wah, contohnya jangan pakai A. Ya sudah, saya beri contoh pakai huruf 3 kali 3 sama dengan 9. Negatif 3 kali 3 karena tidak kembar, ini negatif, ini positif, hasilnya adalah negatif. Perkaliannya tetap sama-sama 9. Negatif 3 kali negatif 3. Ini kan kembar. Kalau bilang negatif dikurung ya, tolong ya. Nah, negatif 3 kalau sama negatif 3 kan kembar. Berarti hasilnya 9. Positif ya kalau kembar. Sama juga dengan begini. Nah, saya tulis bagaimana ya? Saya tulis begini saja. 30 bagi 2. Negatif 30 bagi 2. Kita kurung yang depan. Negatif 30 kita bagi negatif 2. Ini pun sama. Hasilnya 15 semua. Nanti positif. Negatifnya kita tentukan. Ini kembar. Karena positif. Hasilnya 15. Ini tidak kembar, ini negatif, ini positif, hasilnya negatif. Jadi negatif 30 bagi 2, negatif 15. Ini negatif, hasilnya karena kembar, positif. 30 bagi 2, 15. Begitu ya, gampang. Nah, ini sifat-sifat komutatif. Komutatif berlaku bagi perkalian, artinya 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2. Ini berlaku. 2 kali 3 kali 4 ini sifat asosiatif. Kalau ini tak kurung, terus 2 kali 3 kali 4 yang saya kurung belakang, ini hasilnya tetap sama. Kalau pada perkalian, baik yang dikerjakan depan dulu maupun yang dikerjakan belakang dulu, itu hasilnya sama. Ya. Beda dengan pembagian yang sudah kita bahas kemarin. Kalau dikurung depan dengan dikurung belakang itu beda. Nah, ini ada latihan soal. Nah, ini juga silakan dikerjakan. Ini lumayan banyak mengerjakannya. Nah, ini silakan. Nyatakan benar atau salah. Ini hanya menulis. Kalau A benar, tulis benar. Kalau B benar, tulis benar. Kalau B salah, tulis salah. Ini hanya menulis benar salah. Kalau ini mengurutkan. Urutkan dari yang terbesar. Urutkan dari yang terbesar ya. Dan terbesar. Nah, terus ini nyatakan dalam operasi hitung plus atau min gitu ya. Gampang. Nah, ini silakan dicoba. Ini boleh di screenshot dulu, silakan di screenshot. Saya tunggu. Dihentikan videonya ya. Videonya dihentikan lalu di screenshot. Gitu. Saya lanjutkan pada halaman selanjutnya. Nah, ini sama, ini masih latihan soal. Nah, saya geser sedikit demi sedikit. Nah, iya. Silakan dihentikan videonya lalu di screenshot. Dihentikan videonya, di screenshot, ya, sama ke bawah. Nah, ini. Ini agak ada kacau tapi tidak apa-apa ini. Ini hitam mendapat skor 5, kuning mendapat skor 2, merah mendapat skor negatif 1, biru mendapat skor 3. Nah, silakan sambil di screenshot. Nah, saya agak ke ataskan dikit. Oke ya. Nah, saya akan pindah ke halaman selanjutnya. Oh iya, buku ini ada. Buku ini ada di tablet. Buku ini ada di tablet. Silakan dibuka. Di mana alamatnya? Nah, alamatnya saya tunjukkan. Alamatnya silakan buka di file saya. Nah, ini alamat bukunya. Di tablet ya. Tablet. File saya. Lalu kamu masuk ke DCIM. Setelah DCIM, kamu masuk ke bagian kelas 6. Oh, buku siswa dulu. Masuk ke bagian buku siswa, DCIM, buku siswa. Lalu kamu masuk ke kelas 6.
kelas 6, lalu masuk ke MTK. Nanti dicari halamannya. Ini halaman 57. Halaman 57. Nanti yang lain di halaman depannya berarti ya. Ini. Masuk ke tablet, file saya, lalu DCIM, buku siswa, kelas 6 matematika. Ya, nanti ada bukunya di situ. Kalau ini tidak jelas. Kita lanjutkan. Nah, ini sama. Ini agak kacau gambarnya. Bentar. Nah, ini juga dikerjakan. Silakan. Ini ada tumpuk ya. 2 kali. Ini maksudnya pedagang tersebut mengalami kerugian sebanyak 2 kali. Masing-masing 20.000 dan 30.000. Jadi ruginya rugi 20.000 dan 30.000. Namun pada penjualan sesudahnya pedagang tersebut 2 kali untung. Masing-masing 30.000. Silakan ini dikerjakan. Paham ya, nanti soalnya bisa dilihat ini pada halaman 58. Ingat, saya ingatkan lagi di sini alamatnya. Lupa di tablet, silakan buka file saya di situ, file saya. Wah. Atau langsung saja lah ya. DCIM, lalu buku siswa. Setelah buku siswa masuk ke kelas 6. Kelas 6, di kelas 6 kamu pilih matematika ya, kelas 6 ya. Matematika kelas 6. Karena di situ ada matematika kelas 4, kelas 5 dan kelas 6. Nah, ini alurnya begitu. Saya kira untuk halaman ini sudah. Saya tutup dulu pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.